Rangka apa? Ya, alhamdulillah hari ini buka puasa bersama keluarga. Kemarin kita sama mama, sekarang sama papa, dan juga sama tim manajemen VI. Sama ada adik juga. Jadi kita hari ini sekalian dalam rangka syukuran juga. Syukuran apa? Sekarang mungkin bisa dijelaskan? Syukuran enggak, karena alhamdulillah puasanya lancar. Ya, syukuran apa tuh? Apa itu, Pak? Syukuran apa itu? Tadi bilang puasanya lancar. Oh, terpilih jadi anggota dewan ya? Ya alhamdulillah kan sudah hampir setahun lebih ya. Farel sama saya itu dari awal tahun lalu. Jadi puasa ketemu puasa ini kita turun ke dapil, ketemu masyarakat, menyapa warga. Ada 700 lebih ya. Ya, alhamdulillah lebih dari 150.000 masyarakat, dan hari ini hasilnya plenonya sudah disahkan. Jadi alhamdulillah betul sekalian merayakan terpilih menjadi anggota legislatif. Ada nazarnya pasti Kak Farel, misalkan mungkin kalau misalkan sudah terpilih nih, nazar dari pribadi langsung apa sih Kak Farel? Kenapa udah senyum-senyum, Adik? Ya siapa tahu kan ada nazar gitu. Adanya mobil. Nah, yang pasti kan apapun pencapaian sampai di titik ini itu tidak lepas dari doa dan dukungan orang-orang terdekat. Jadi bukan ke nazar sih, mungkin lebih ke cita-cita bahwa ketika lebih sukses lagi dan mendapatkan apa yang dicita-citakan, itu sudah seharusnya dan sepatutnya kalau kita punya rezeki, kita membahagiakan dan berbagi kepada orang-orang terdekat. Seperti papa, adik, mama, dan semua tim yang selalu mendukung setiap harinya pasti. Tapi kamu menyangka nggak sih bahwa di partai kamu sendiri adalah yang tertinggi suaranya? Ya, yang pasti alhamdulillah Allah Akbar banget, Allah Maha Besar. Kadang-kadang manusia punya rencana, tapi rencana Allah lebih indah. Kita nggak menyangka lah anak muda yang background dari entertainment mengikuti kontestasi politik yang kita targetnya nggak nyampe segitu ya Pak, di bayangan kita tidak mencapai angka segitu. Ternyata ketika pemilihan direkap naik dari kecamatan ke provinsi sampai akhirnya sekarang udah di nasional, ternyata hasilnya di luar prediksi dan alhamdulillah. Kenapa di Kak Farel polling hitungan besar? Dari real count dan disahkan suaranya hari ini, kalau pribadi saya mendapatkan suara 94.810, suara partai total di 222.000. Kak Farel mungkin nanti siap nggak sih dibatasin ruang geraknya, kayak misalnya nggak boleh keluar malam kan wakil rakyat kan kadang menuliskan sama misalkan suami dan lain-lain, siap nggak sih Kak mungkin nggak bawa ember gitu? Udah pastilah, mungkin itu adalah salah satu tanggung jawab dan risiko yang udah harus saya ambil ketika sekarang mungkin statusnya menjadi artis atau public figure, tapi nanti ketika sudah menjabat otomatis kan sudah berubah semuanya, meninggalkan segala keartisan dan dunia yang seperti ini gitu. Udah harus menjadi pejabat publik ataupun wakil rakyat sebaik-baik mungkin. Siapa sih Kak meninggalkan rumah mewah ke rumah dinas nih nantinya? Kalau rumah dinas itu kan teknis ya nanti, jadi masih bisa diatur. Cuman yang pasti segala sesuatunya akan menyesuaikan dengan karir dan profesi yang baru ini. Tapi kamu ini merasakan nggak bahwa semua ini berkat fans-fans kamu dan keterkenalan kamu di dunia entertain? Pastilah, tidak bisa dipungkiri bahwa dunia entertainment adalah dunia yang membesarkan saya ya. Nggak nyangka tahun ini sebenarnya udah tahun ke-10 saya di dunia entertainment. 10 tahun yang lalu masih tingkat SMA, pertama kali muncul di TV karena diwawancara sama teman-teman media seperti ini gitu, masuk infotainment sampai akhirnya masuk ke acara TV, main sinetron, dan alhamdulillah memiliki karir yang sustain dan stabil selama 10 tahun. Dan tidak disangka-sangka juga ya, memang kekuatan fans, doa dan support dari semua pihak lah itu sangat membantu. Mas Ivan sendiri gimana Mas dengan Farel yang akhirnya menjabat sebagai anggota dewan? Ya, alhamdulillah ya, sebagai orang tua juga kebetulan sebagai ketua dari tim Marenoto. Ini tim sukses ini ketuanya. Apa? Jadi ternyata masyarakat itu sayang sama Farel. Gitu loh. Banyak orang-orang baik juga yang membantu kita ternyata. Jadi nggak mungkin, memang politik itu kalau orang bilang mungkin dunia yang berat ya, keras, tapi ternyata masih banyak di luar sana juga orang baik, fans dia juga yang mendukung. Nah itu sangat membantu peraihan suara Farel sampai bisa dapat seperti ini.
kemarin turun di dapil sendiri menghabiskan biaya besar nggak sih? Kan banyak artis kan ada ratusan juta gitu untuk usaha sembako dan lain-lain. Nah, Vero sendiri berapa nih dia Vero? Ya kalau untuk namanya dana operasional itu pasti ada, nggak mungkin nggak, karena kita turun ke dapil yang cukup jauh di sana, kita kumpul dengan masyarakat, itu pasti membutuhkan dana operasional cukup besar karena 1 tahun lebih kita turun bolak-balik ke sana. Jadi memang dibutuhkan tenaga, fisik, mental dan materi juga yang cukup untuk bisa. Tapi tentunya terakhir keberuntungan yang dari Allah yang Berarti menentukan. menyisihkan uang tabungan apa Vero untuk turun sendiri di dapil berbalik ke rumah? Usaha kita macam-macam lah, namanya ikhtiar kan, berusaha maksimal, tapi yang pasti selalu diajarkan dari dulu jangan besar pasak daripada tiang. Amin. Alhamdulillah sampai detik ini kita tidak ada hutang, tidak ada menggunakan uang orang lain, benar-benar jadi tidak ada utang budi lah kasarnya. Jadi benar-benar insya Allah nanti ketika menjabat benar-benar bisa melakukan yang terbaik untuk rakyat. Ya, miliaran ada ngasih Kak Vero sih. Ketua tim sukses ya. Tapi kalau dipikir-pikirnya kita dibandingin dengan beberapa teman artis-artis lain yang kita kan suka sharingnya, banyak yang ada yang lolos, ada juga yang belum gitu. Dan kalau dibanding-bandingin sebenarnya political cost kita, biaya kita tuh relatif jauh lebih kecil sebetulnya daripada mereka yang lain-lain gitu. Karena kan banyak orang kadang-kadang apalagi caleg-caleg kalau mau kumpulin masyarakat itu malah harus mengeluarkan biaya. Nah ini mungkin karena kekuatan fans dan dunia entertainment dulu ya. Ini malah ketika saya datang, misalnya yang diundang 100 orang, yang datang tuh bisa sampai 1000 orang, bahkan pernah satu titik 2000 orang, ya kayak 2000 orang, dan banyak banget jadinya kejadian-kejadian unik di dapil gitu, dari dicatat, dicubit, sampai cium, diikutin gitu, bahkan suka dukanya semua udah kita lewatin lah selama 1 tahun lebih ini lah. Kesan dari warga Jabar sendiri waktu itu apa sih yang paling menyentuhkan? Memang tidak bisa dipungkiri ya, anak-anak muda terutama mungkin banyak masyarakat di luar sana tuh yang melihat politik dengan kacamata yang pesimis ya, bahwa mereka melihat politik itu tuh adalah dunia yang berhubungan sama hoax, sama fitnah, sama kebohongan segala macam. Tapi ketika kita benar-benar turun langsung, kita benar-benar ketemu masyarakat, terutama mungkin ibu-ibu atau anak-anak muda yang benar-benar memiliki keinginan dan harapan setulus itu gitu loh. Mereka hanya menginginkan tolong dong ada wakil rakyat yang benar-benar menyuarakan kita, jangan cuma datang tuh ketika lagi masa kampanye doang gitu. Kenapa ketemunya cuma dalam 1 tahun padahal menjabatnya 5 tahun gitu. Tolong ya Mas Vero, kita mereka banyak ngomong hal-hal yang dari hati ke hati, akhirnya membuat kayaknya sempat ngomong sama papa waktu itu ya, pertama kali turun ke dapil, ini jadi sedikit flashback. Aku malah nangis gitu loh, karena ngelihat ada ibu-ibu yang waktu itu lagi disabilitas ya Pak ya, disabilitas sakit, dan beliau tuh susah mencari pekerjaan, nggak ada yang membantu gitu, dan harusnya diperhatikan lah oleh pemerintah lokal setempat gitu. Dan itu pertama kali aku bilang ke papa, kayaknya inilah alasan aku kepingin serius dan fokus gitu.